Kondisi kawasan hutan di Provinsi Sumatera Utara itu kita harus berangkat pada tidak begitu baik-baik saja. Kita punya areal perhutanan sosial 80.000 hektar yang sudah punya izin. Kita mengundang siapa saja untuk dapat mengelola kawasan tersebut dengan menanam tanaman pangan seperti jagung dengan pola agroforestry. Kami sekarang ini berusaha untuk mengundang dunia usaha. Dunia usaha untuk masuk ke dalam kawasan hutan itu membantu kelompok yang sudah legal. Nah, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabar sobat podcast kita? Mudah-mudahan sehat dan juga semangat ya hari ini. Ketemu lagi bareng saya Gina Febriona di Apa Cerita. Kira-kira kita bakal ceritain apa ya? Tapi sebelum saya kasih tahu narsum kita pada hari ini, saya ingatin dulu untuk teman-teman, jangan lupa untuk subscribe, like dan juga komen supaya tidak ketinggalan informasi dari kita tentunya ya. Informasi seputar Sumatera Utara. Kali ini kita kedatangan seorang yang sangat spesial sekali. Kita akan obrolin soal kondisi hutan di Indonesia khususnya Sumatera Utara, tentang perhutanan sosial juga. Langsung aja saya kenalkan, ini dia Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, yaitu Bapak Insinyur Herianto MSI. Halo Bapak, apa kabar? Alhamdulillah baik Mbak Gina. Mbak Gina apa kabarnya? Saya sehat juga. Waduh, tumben nih saya ditanya kebalik ya. Nah, Bapak semangat ya hari ini ya? Siap. Hari ini kita akan obrolin tentang gimana sih program perhutanan sosial untuk meningkatkan ketahanan pangan ya Pak ya. Sebelum itu saya pengen nanya nih, gimana sih kondisi hutan di Sumatera Utara sendiri? Terus apa saja sih yang menjadi urusan dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara? Oke, terima kasih. Kondisi kawasan hutan di Provinsi Sumatera Utara itu kita harus berangkat pada tidak begitu baik-baik saja. Itu yang pertama. Kita punya 3.019.000 kawasan hutan. 3.019.000 hektar kawasan hutan. Cukup luas ya Pak? Ya, itu hampir 42% dari luasan Provinsi Sumatera Utara sejumlah 7,3 juta hektar. Wow, oke. Nah, dari 3.019.000 hektar itu yang terdiri dari hutan produksinya itu seluas 679.000 hutan produksi. Hutan produksi terbatasnya 623.000 hektar. Kemudian hutan lindungnya 1.200.000 hektar. Kemudian hutan produksi yang dapat dikonversi 691.000 hektar. Nah, itu adalah kewenangan pemerintah provinsi. Totalnya sekitar 2,6 juta hektar. Karena dari 3.019.000 hektar tadi. Nah, karena 425.000 itulah adalah hutan suaka alam yang kewenangannya ada di pemerintah pusat. Dalam hal ini ada namanya Taman Nasional, kemudian Balai Besar KSDA. Nah, dari kesemuanya itu pengelolaannya ada 3 macam. Pertama itu dengan pemanfaatan hutan. Kalau kita katakan, kalau mungkin Mbak Gina pernah dengar namanya HPH, HTI. Nah, kalau sekarang itu namanya PBPH, perizinan berusaha pemanfaatan hutan. Yang sudah ada izin sekarang ada sekitar 600.000 hektar. Nah, kemudian ada lagi yang dinamakan dengan penggunaan kawasan hutan. Penggunaan kawasan hutan ini kalau kita dulu mendengar adalah izin pinjam pakai kawasan hutan untuk pertambangan, untuk listrik, kemudian untuk apa? Untuk pembangkit listrik. Nah, itulah seperti itu contohnya. Dan ada satu lagi, perhutanan sosial. Nah, perhutanan sosial ini sekarang ini jumlahnya sekitar 80.000 hektar yang ada izin. Nanti saya jelaskan ini. Nah, berarti kan kalau kita sebutkan yang saya sebutkan tadi 600.000 hektar itu sudah PBPH, kemudian 90.000 itu 90.000 itu penggunaan, kemudian 80.000 perhutanan sosial, 150.000 penggunaan kawasan hutan. Jadi yang sudah terpakai sekarang secara perizinan itu ada sekitar 850.000 hektar. Nah, 850.000 hektar dari 2,6 juta hektar yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Nah, itulah urusannya, dan ini kondisinya
masih bersisa kan. Jadi dari 2,6 itu sudah terpakai sekitar 850, berarti tinggal 1,9. 1,9 ini kita arahkan lagi kemana? Untuk perhutanan sosial itu masih punya cadangan sekitar 500.000 hektar lagi. Nah ini yang belum termanfaatkan dengan baik, belum tergunakan oleh masyarakat. Nah kita bicara sekarang yang perhutanan sosial saja ya. Nah dari 500.000 hektar inilah yang akan kita jual kepada masyarakat. Kita jual ini dalam artian kita memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk ikut mengelola kawasan hutan tersebut. Targetnya sebenarnya adalah 527.000 hektar. Tadi seperti yang saya katakan 80.000 hektar itu sudah punya izin. Punya izin 170 izin. Dalam bentuk hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, kemitraan kehutanan dan hutan adat. Jadi baru dari 520 baru terpakai sekitar 80.000. Berarti masih ada sisa berapa? Sisa 440. Lumayan banyak ya Pak ya? Masih. Nah itulah kesempatan yang diberikan oleh kehutanan untuk masyarakat. Ini adalah satu potensi. Iya, betul. Yang 80.000 ini potensi loh. Benar. Potensinya apa? Sekarang kan Pak Gubernur itu mengharapkan kita ini meningkatkan aktivitas masyarakat untuk mengembangkan pertanian. Sementara lahan pertanian kita kurang. Nah kehutanan itu punya lahan yang bisa dimanfaatkan. Nah kita sudah mencoba, saya sudah berkoordinasi dengan Dinas Perkebunan, dengan Dinas Peternakan. Kita membentuk suatu ikatan semacam kolaborasi. Nah kolaborasi inilah yang akan mencoba untuk mengimplementasikan apa yang diinginkan oleh Bapak Gubernur. Kolaborasi ini dengan memanfaatkan area perhutanan sosial untuk peningkatan ketahanan pangan. Luar biasa. Ini cukup detail sekali sebenarnya dan masyarakat juga ataupun sobat podcast yang sedang menyaksikan kita ini jadi tahu Pak. Awalnya nggak tahu jadi tahu. Ternyata banyak sekali yang bisa dimanfaatkan dan pemerintah juga melalui dinas kehutanan juga membantu masyarakat ya untuk meningkatkan perekonomian juga ya Pak ya. Kita tadi udah bahas tentang perhutanan sosial nih Pak. Namun sebenarnya kan tadi Bapak bilang pemerintah juga concern untuk mengembangkan perhutanan sosial ya. Mungkin Bapak boleh jelaskan lebih detail lagi bersama kita ya tentang perhutanan sosial ini Bapak. Jadi perhutanan sosial itu adalah suatu program dari pemerintah pusat yang memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk ikut mengelola kawasan hutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus untuk melestarikan kawasan tersebut. Siapapun boleh Pak? Siapapun boleh. Bahkan sekarang untuk pengajuannya, nah pengajuannya itu adalah kita berikan kepada kelompok masyarakat, kepada koperasi. Bahkan kalau untuk kelompok masyarakat itu by name by address. Artinya masyarakat setempat yang paling diutamakan. Nah dengan by name by address ini diharapkan masyarakat inilah sebagai penjaga dari kawasan hutan itu. Karena apa? Karena kalau dari sisi SDM kami, kita itu tidak punya banyak tenaga untuk pengamanan kawasan hutan. Kita cuma punya di bawah 150 orang polhut. Sementara yang harus kita jaga itu 2,6 juta hektar. Nah inilah kita manfaatkan. Dari data yang ada, perhutanan sosial itu kelompok yang sudah kita punya itu 172 kelompok perizinan. Dengan minimal anggota kelompok itu 30 sampai 150 orang. Nah kalau di total ini hampir 80.000 orang yang terlibat dalam kegiatan di perhutanan sosial itu. Dan ini adalah potensi yang sangat besar. Nah tadi Bapak bilang ada kolaborasi ya. Berarti perhutanan sosial ini bisa meningkatkan ketahanan pangan dengan kolaborasi. Sebelum itu kita mau kasih tahu dulu sama teman-teman kita di sini Pak. Ketahanan pangan itu yang seperti apa Pak? Ketahanan pangan itu adalah di mana kondisi suatu areal itu mampu menyediakan kebutuhan berbagai macam jenis pangan untuk masyarakatnya dari berbagai macam jenis. Nah kalau kita tahu kan kalau pangan yang jelas itu kalau dari secara hortikultura ataupun dari tanaman muda misalnya padi, jagung, kedelai. Nah inilah yang sebenarnya yang paling utama. Tetapi pangan itu kan tidak hanya itu saja. Banyak ya Pak? Banyak. Nah kalau kita pernah mencoba kolaborasi dengan Dinas Perkebunan itu mungkin tidak
pangan secara harfiah yang kita sampaikan itu. Penanaman kopi di bawah tergakan hutan. Itu di daerah Sipirok sudah kita laksanakan seluas 200 hektar. Nah sekarang kami mengundang, kita punya areal perhutanan sosial 80.000 hektar yang sudah punya izin. Kita mengundang siapa saja untuk dapat mengelola kawasan tersebut dengan menanam tanaman pangan seperti jagung dengan pola agroforestry. Wah keren nih Pak ya, keren banget nih. Jadi pangan kita juga bisa merata ke seluruh masyarakat ya. Nah lalu tadi apa aja sih kolaborasi yang dilakukan selain Bapak tadi udah bilang salah satunya ada kopi ya di Sipirok ya. Apalagi Pak? Ada lagi, kita punya kelompok koperasi di daerah Dairi. Dairi di kecamatan. Ada dua koperasi di situ dengan jumlah luasan sekitar 6.000 hektar dan mereka sudah melakukan kegiatan penanaman jagung. Bahkan pemerintah provinsi sudah memberikan alat ekonomi produktif pemipil jagung kepada kelompok yang sudah berhasil. Nah, kemudian untuk kelompok-kelompok tertentu kita juga mengembangkan madu. Madu lebah. Jadi madu sentranya di Sigumuru Kabupaten Tapanuli Selatan. Kemudian di Mendeling Natal, di Kecamatan Batang Natal. Nah, itu ada kelompok-kelompok yang perhutanan sosial yang punya lokasi yang di situ ditempatkan stup-stup madu bantuan dari pemerintah provinsi untuk diusahakan akhirnya bisa meningkatkan perekonomian dari masyarakat. Oke. Itu. Berarti itu program-programnya apa lagi selain itu, Pak? Kalau programnya banyak programnya. Ya banyak. Kita berharap hutan itu dimanfaatkan dengan multifungsi namanya sekarang. Jadi tidak hanya kalau dulu kan kita berpikir bahwa hutan itu hasil yang harus diperolehnya adalah kayu. Enggak seperti itu. Hutan itu punya hasil non kayu yang bahkan kalau dinilai hasilnya itu lebih tinggi dibandingkan hasil kayu. Saya kemarin pernah bicara dengan Kepala Balai Karantina Medan, ternyata hasil hutan non kayu yang keluar dari Provinsi Sumatera Utara itu nomor 4 di bawah sawit, karet, kemudian komoditi perkebunan lainnya. Yaitu apa coba? Getah pinus, rotan jernang, itu hasil hutan itu, hasil hutan non kayu, bukan kayu. Nah, itu dimanfaatkan untuk industri dan nilainya tuh merupakan peringkat keempat dan seterusnya dari nilai ekspor yang keluar dari Provinsi Sumatera Utara. Inilah potensi kita. Oke, berarti sebenarnya banyak potensi yang bisa dimanfaatkan ya Pak ya. Lantas gimana sih langkah-langkahnya supaya masyarakat tadi bisa ikut turut mengembangkan ataupun membantu perekonomian mereka sendiri Pak? Gimana caranya? Apakah ada syarat-syarat tertentu kah kira-kira? Jadi kalau masyarakat itu yang paling penting tadi saya katakan ada by name by address. By name itu nama mereka harus sesuai dengan daftar penduduk yang berada di lokasi daerah tersebut dan harus diketahui oleh kepala desa. Nah, mereka ini akan memanfaatkan sumber daya yang ada dari lokasi yang kita upayakan untuk diberikan perizinan. Baik, simple sebenarnya Pak ya, nggak sulit ya. Nggak sulit. Nah, fungsi kami KTP aja. KPH itu adalah UPT kita di daerah. Kita punya UPT KPH itu ada 16. 16 itu mulai dari Stabat sampai ke Panyebungan, sampai ke Nias. Nah, dari kepala UPT kita itu berfungsi untuk mengesahkan peta areal kerja yang direncanakan untuk perizinan perhutanan sosial yang diajukan oleh masyarakat. Kita akan mempermudah dan caranya supaya masyarakat itu tahu adalah kita berikan sosialisasi dan pendampingan. Itu. Berarti akan ada sosialisasi dan juga pendampingan juga selalu. Oke. Selalu di anggaran kita saya berharap sekarang nih di 2023 ini struktur anggaran itu lebih banyak ke arah pengembangan perhutanan sosial itu. Saya akan berusaha untuk membuat struktur anggaran yang ada membesar ke arah kepentingan pengembangan perhutanan sosial. Oke. Kolaborasi yang udah pernah dilakukan ini Pak, selain tadi ada kopi, kemudian ada jagung. Selain itu ada apa lagi Pak supaya juga kita semua tahu? Kemudian ini kita mau rencananya ini tanaman lebah madu juga. Ya, lebah madu juga sudah dilaksanakan. Ini kemarin saya dapat perintah juga dari Pak Gubernur untuk memanfaatkan lokasi-lokasi yang sudah ada izin untuk tanaman padi. Nah, ini nih juga. Tanaman padi dan ini dimungkinkan karena ada namanya Permen LHK nomor P81 tahun 2016 tentang pemanfaatan kawasan hutan untuk peningkatan ketahanan pangan dalam bentuk kolaborasi.
dalam bentuk kerjasama. Nah, itu. Baik, luar biasa nih Pak Kadis ya, banyak sekali program-program yang sudah dilakukan juga oleh pemerintah melalui Dinas Kehutanan juga ternyata ya. Ini sebenarnya masyarakat juga harus memanfaatkan momen ini dengan sebaik-baiknya juga ya, karena cukup luas nih hutan ataupun perhutanan sosial yang sudah diberikan gitu ya Pak ya. Lalu selama ini gimana nih Pak? Apakah ada tantangan ataupun masalah-masalah yang terjadi untuk mengoptimalisasikan proses perhutanan sosial ini? Betul. Jadi yang saya ceritakan tadi itu kan tidak selalu baik-baik saja dan tidak selalu lancar. Ada beberapa permasalahan yang kita hadapi. Pertama, jadi kadang-kadang pada waktu dulu awalnya perhutanan sosial ini yang dikejar adalah target. Nah, kejar target ini kadang-kadang dari pihak kita sebagai selaku aparat pemerintah yang memfasilitasi tidak cermat. Jadi terjadi kadang-kadang tumpang tindih. Nah, tumpang tindih ini berpotensi konflik. Nah, konflik inilah yang harus kita selesaikan. Nah, ini dinamakan dengan konflik tenurial. Itu yang pertama. Yang kedua, permasalahan yang ada adalah masyarakat itu kan kita tahu mereka kurang modal. Nah, kurang modal ini butuhnya apa? Off taker, butuhnya bantuan. Memang pemerintah melalui pemerintah provinsi melalui Dinas Kehutanan mempunyai program alat ekonomi produktif yang diberikan kepada masyarakat. Tetapi itu kan pasti tidak cukup untuk memenuhi 172 kelompok. Tahun ini aja kita cuma mampu memberikan 40 bantuan alat ekonomi produktif kepada 48 kelompok. Itu pun hanya sebagai stimulus. Kita berikan kemarin alat pemecah kopi, alat pemipil jagung, kemudian stup madu lebah, dan kemudian alat sorong untuk alat angkut hasil panen jagungnya dan sebagainya. Seperti itu. Nah, itu kendala. Yang ketiga kendalanya adalah kadang-kadang begini, begitu diberikan kesempatan perhutanan sosial kepada masyarakat, ternyata SDM-nya kurang mampu dalam mengadministrasikan aktivitas kegiatan. Kemudian yang keempat, setelah berproduksi, nah ini yang agak kurang juga, kita tuh butuh sebenarnya pasca produksi itu mau diapakan? Pemasaran. Pemasaran ini kan harusnya keberlanjutan. Nah, ini itu persoalan yang kita hadapi. Oke, tapi apakah sudah ada penyelesaian yang dilakukan dari masyarakat dan juga pemerintah sendiri untuk menanggapi masalah-masalah tersebut, Bapak? Sudah. Jadi kalau sudah setelah kita pilah-pilah, misalnya yang pertama tadi untuk konflik kita berusaha untuk menyatukan persoalan, kemudian melihat persoalan dan kita cari solusinya. Kita satukan masyarakatnya. Kemudian untuk yang kurang modal kita cari off taker. Kita kami sekarang ini berusaha untuk mengundang dunia usaha. Dunia usaha untuk masuk ke dalam kawasan hutan itu membantu kelompok yang sudah legal. Nah, sekarang ini sudah PT TPL sudah tertarik. Kemudian ada kemarin dari Hotel Grandika, walaupun dalam bentuk mereka bantuan bibit. Nah, kemudian kalau untuk kerjasama misalnya untuk packing, nah saya ini sekarang sedang berusaha mendekati Dinas Koperasi untuk pelatihan pemanfaatan hasil ekonomi produktif yang mereka buat, kemudian packing dari hasil produksi tersebut, dan pemasarannya juga. Dan pemasaran packing dan juga pemasaran ini sangat penting sekali itu dari yang produk yang sudah dibuat ya Pak ya, supaya juga masyarakat daya belinya juga tinggi terhadap produk-produk dalam negeri gitu ya Pak ya. Oke, sejauh ini hasilnya gimana Pak? Kan sudah banyak masyarakat juga yang turut mengembangkan perhutanan sosial ini, kolaborasi dengan pemerintah. Hasilnya bagaimana? Apakah lebih baikkah kira-kira ketahanan pangan kita? Nah, kalau ketahanan pangan kita sekarang, kalau jagung di Dairi itu sudah mulai mereka mensuplai untuk Kabupaten Dairi sendiri gitu ya. Kemudian kalau untuk madu, insya Allah nih sekarang kalau madu saya dengar madu tanya dengan Dinas Kehutanan, dan karena kita punya sentra, kita sudah memiliki titik-titik sentra madu. Madu dari hutan itu, dari pinggiran hutan. Memang madu itu lebahnya dipelihara, tapi di pinggir kawasan hutan yang punya tanaman-tanaman yang memang memiliki kekhasan untuk menghasilkan madu. Itu. Oke, apalagi madu sekarang juga sangat penting sekali untuk kesehatan kita ya. Apalagi sekarang di zaman Covid kan. Jadi waktu Covid dulu, jadi pernah kita mendapatkan bantuan untuk menanggulangi dampak Covid, yaitu dengan memberikan bantuan stok madu kepada masyarakat, dan alhamdulillah sekarang itu sudah berproduksi dengan baik. Ya memang tidak semuanya, tetapi sebagian sudah berproduksi dan sudah bisa dijual, sudah menghasilkan
peningkatan kesejahteraan bagi mereka. Wah, luar biasa nih ya. Memang harus bisa melek yang memanfaatkan momen yang mana nih pangan-pangan yang memang sangat dibutuhkan. Apalagi beras nih Pak juga kayaknya menjadi masalah juga yang memang kita tiap hari kan makan beras, makan nasi gitu ya Pak ya. Nah beras ini kendalanya di kita tidak di seluruh wilayah kawasan hutan itu bisa dipakai untuk tanaman beras, tanaman padi. Kan beras itu memang ada dua, sawah sama ladang ya. Betul. Tetapi kan secara aturan yang boleh berdasarkan PIL 81 itu hanya daerah-daerah yang punya izin. Betul. Nah kita sudah punya izin itu sekitar 80.000 plus PBPH yang 600.000 hektar dan itu tergantung lokasi dari perizinan yang ada tadi juga. Oke, baik Pak. Lalu gimana nih kondisi dari kolaborasi antara pemerintah pusat kemudian kabupaten kota yang sekarang ini sama-sama ya untuk bisa meningkatkan ketahanan pangan, membuat perhutanan sosial ini? Dukungan dari pemerintah pusat cukup bagus. Kalau kita kan dari Dinas Kehutanan itu alhamdulillah selain dari APBD yang bersumber dari pendapatan asli daerah, kita juga namanya dapat DBH, dana bagi hasil yang berasal dari dana reboisasi maupun dari DAK. Nah, itu yang mensupport aktivitas kegiatan kita di dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam mengelola kawasan hutan tadi. Oke, luar biasa ya. Dukungan sebenarnya udah banyak sekali tinggal masalah yang tadi nih, masyarakatnya sendiri memang harus mau belajar ya Pak terus ya untuk bisa mencoba hal baru, bisa berinovasi ya kan Pak. Inovasi gimana sih caranya untuk bisa meningkatkan pangan kita ini tadi ya. Kalau inovasi-inovasi yang sudah dilakukan, kalau Bapak lihat apa sejauh ini yang sudah kita lakukan? Kalau inovasi ya itu tadi artinya kita memberikan masyarakat itu sekarang sudah mulai mengembangkan produk-produk yang kadang-kadang nggak terfikir juga dengan kita. Seperti misalnya porang itu sudah mulai dimanfaatkan. Porang itu apa ya Pak? Porang itu sejenis tanaman umbi yang kalau kita ada namanya mie Jepang yang shiratake. Nah itu asalnya dari porang itu. Ya cuma itu tadi kelemahannya pasca panen bagaimana pemasaran dan packing. Pemasaran ini tiba-tiba kita produksi banyak, harga turun. Nah inilah yang mungkin jadi persoalan juga dengan kita. Nah ini memang saya pikir bukan cuma persoalan di kehutanan. Tapi saya juga tidak mengatakan bahwa kehutanan kita itu baik-baik saja, tidak. Kita juga punya kendala yang paling utama, perambahan, okupasi, dan juga penebangan liar. Dan ini yang akan kita selalu perkuat. Memang di Dinas Kehutanan alhamdulillah kita diberikan anggaran untuk kegiatan patroli, kegiatan pengamanan hutan, dan sudah banyak yang kita lakukan dalam hal pengamanan kawasan hutan. Wah, oke, baik. Berarti oke, baik. Pak, kalau program-program tadi kita sudah bahas ya Pak. Kalau program ke depan nih, apa yang dalam waktu dekat akan dilakukan oleh pemerintah sendiri? Iya ya. Jadi kemarin saya kebetulan mendampingi Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove dari Jakarta. Alhamdulillah kita adalah salah satu dari 4 provinsi yang di tahun 2023 sampai 2027 itu mendapatkan bantuan dari Bank Dunia untuk merestorasi, merehabilitasi minimal 8.000 hektar areal gambut yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Ini bukan cuma biaya bukan masalah kegiatan kita dapat bantuan. Yang dapat bantuan ini adalah diarahkan kepada kelompok masyarakat. Artinya apa? Masyarakat akan dapat duit untuk bekerja. Bibitnya dibuat oleh masyarakat, dibeli, kemudian kegiatannya dilaksanakan oleh masyarakat, dibayar, kemudian arealnya dijadikan kelompok dan diarahkan nanti kelompok ini menjadi kelompok perhutanan sosial. Jadi memang tujuannya adalah apa? Selain untuk kelestarian areal mangrove adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Wah, keren nih. Itu akan kita nanti ya program ke depannya. Kira-kira kapan nih Pak? Ini kemarin saya baru membawa Kepala BRGM itu audiensi ke Pak Gubernur dan sudah akan dimulai dalam minggu-minggu depan ini. Oke, Bapak Gubernur kan ini sudah tetapkan kelompok kerja percepatan perhutanan sosial Pokja PSS ya Pak ya. Kita ulangin ya. Oke, Pak Gubernur kan ini sudah tetapkan kelompok kerja percepatan perhutanan sosial atau Pokja PPS Provinsi Sumatera Utara. Apa nih yang sudah dilakukan? Saya ketuanya. Bapak ketuanya ya? Langsung saya sebagai ketuanya. Jadi inilah
percepatan ini saya maksudkan tadi. Pas Salah satunya. Saya tadi belum cerita kolaborasi ya. Nah, kolaborasi ini kan sudah tadi kalau secara operasional sudah, tapi secara aturan kita sudah berkolaborasi dengan Dinas Peternakan, Dinas Perkebunan untuk membuat perda integrasi perkebunan dan peternakan di areal perhutanan sosial. Dan perda itu sudah berproses, bahkan sudah hampir selesai. Hanya saja mungkin di sini kita butuh penguatan dari Kementerian LHK mengenai bisa nggak perhutanan sosial itu memang terintegrasi dengan kegiatan peternakan dan perkebunan itu. Cuma tinggal masalah istilahnya legalitas pengesahan dari Kementerian LHK saja. Mudah-mudahan ini bisa diperdakan secara umum. Oke, jadi siapa saja sih Pak yang menjadi Pokja dari PPS ini? Dari mana unsurnya? Pokja PPS itu terdiri dari saya selaku ketua, unsur pemerintah, kemudian di situ ada unsur LSM, dunia usaha, kemudian juga di situ ada dari unsur perguruan tinggi. Nah, tujuan Pokja ini adalah pendampingan. Jadi ada permohonan untuk perhutanan sosial. Ini biasanya diajukan kepada UPT kami yang di KPH, yang di lapangan. Nah, kalau dalam prosesnya ini harus kalau membutuhkan percepatan, disitulah fungsi Pokja ini menguatkan untuk percepatan perizinan perhutanan sosial yang diajukan, dan juga untuk mengembangkan percepatan tadi apa saja yang dibutuhkan. Nah, di sini fungsi Pokja tersebut. Oke, luar biasa sebenarnya Pak kalau ini memang benar-benar sudah sah dan sudah berjalan tentunya ya. Baik Bapak, terkait Pokja PPS ini, bagaimana berketerimaan masyarakat atau respon masyarakat nantinya? Bagus Pak, bagus. Jadi gini, setelah pada awal sebelum Pokja yang sekarang terbentuk, itu jumlah realisasi perhutanan sosial itu kalau nggak salah kemarin baru sekitar 62.000. Itu di awal tahun 2022. Nah, dalam jangka waktu sekarang berapa? 11 bulan ya, 10 bulan ini. 10 bulan ini terjadi pertambahan sehingga menjadi sekarang 80.000. Berarti ada pertambahan 20.000 hektar. Nah, artinya Pokja itu bekerja. Luar biasa ya, sudah sangat bekerja dengan baik ya. Tapi memang saya akui kalau kita bandingkan dengan provinsi Sumatera Barat itu perhutanan sosialnya lebih maju daripada kita. Mereka punya target yang sama dengan kita, 500.000 hektar. Kita 520. Mereka sekarang sudah sampai 200.000. Kita baru 80.000. Dan ini kendalanya itu tadi. Kadang-kadang begitu kita akan melakukan memfasilitasi, kita punya namanya di sini UPT pemerintah namanya Balai Perhutanan Sosial. Balai Perhutanan Sosial ini anggarannya terbatas untuk verifikasi teknis permohonan dari masyarakat yang diajukan untuk kegiatan perhutanan sosial, apakah ini bisa dilanjutkan atau tidak. Dan memang untuk mendapatkan SK itu harus divertek dulu. Anggaran untuk itu yang kurang. Berarti ada kendala di anggaran sebenarnya. Di anggaran. Dan anggaran itu bukan di kita, karena itu kewenangannya ada di pemerintah pusat. Benar. Tapi kalau dari Gubernur Sumatera Utara sendiri gimana Pak? Bagaimana dukungan beliau gitu ya? Apakah yang Pokja PPS itu tadi menjadi program utama dari Pemprov Su? Jelas. Jadi karena apalagi kita melekatkan, kita tetap membuat suatu rencana kerja yang terencana, roadmap. Jadi memang saya merencanakan kemarin di tahun 2022 sampai 2025 ini minimal kita mencapaikan pertumbuhan percepatan itu menjadi sekitar hampir 200.000 hektar. Sekarang kan baru 80.000 hektar ini. Tapi itu tadi kendalanya karena pertek itu harus dilakukan oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Balai Perhutanan Sosial. Tidak bisa, itu karena kewenangan. Oke Bapak, luar biasa sebenarnya ya dukungan yang sudah diberikan sebenarnya ya. Namun kendala-kendala tadi ini mudah-mudahan segera teratasi, apalagi dari pusat juga mendukung penuh ya terhadap perhutanan sosial ini. Lalu integrasi roadmap PKJA PPS dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah ini bagaimana Pak? Jadi gini, di Permen LHK nomor P9 tahun 2021 tentang perhutanan sosial,
perizinan perhutanan sosial itu diberikan oleh pemerintah pusat. Dalam hal ini adalah menteri. Nah, tetapi perizinan ini, kewenangan ini bisa dilimpahkan kepada Bapak Gubernur. Nah, dilimpahkan kepada Bapak Gubernur, persyaratannya apa? Perhutanan sosial ini masuk RPJMD. Dan apa itu tuh, sudah. Pak? Oh iya, rencana pembangunan jangka menengah, tapi udah ya? Itu udah masuk. Kemudian penganggaran. Nah, penganggaran ini 25% dari anggaran yang ada itu diarahkan untuk perhutanan sosial. Dan itu kita siapkan. Nah, roadmap-nya itu tadi saya bilang dalam 2022-2023 ini roadmap-nya itu bagaimana kita mengimplementasikan RPJMD, kemudian kewenangan tadi bisa diberikan sehingga kita dapat mencapai target sekitar untuk tahun ini bisa 200.000 hektar. Untuk dapat memiliki kewenangan mengeluarkan perizinan itu kita harus punya perda. Nah, perda inilah yang sedang kita kejar. Untuk dapat target itu tadi ya, untuk perluasan daerah-daerah itu tadi. Jadi untuk kewenangan Pak Gubernur untuk memberikan perizinan. Oh gitu Pak, jadi lebih mudah semuanya ya. Itu. Baiklah ya. Sedikit banyaknya udah lumayan paham ya untuk sobat podcast ya. Bapak ini nggak terasa sudah di penghujung podcast kita ya. Mungkin Bapak apa sih yang menjadi harapan bagi kepala dinas sendiri ya, dari Bapak sendiri untuk kolaborasi kita ini, untuk percepatan perluasan hutan ini agar meningkatnya ketahanan pangan kita. Jadi memang masyarakat itu adalah komponen yang sangat berperan. Pertama mungkin dalam penyelamatan hutan dan juga untuk berperan untuk peningkatan ketahanan pangan tadi. Jadi kita berusaha merangkul sebanyak-banyaknya masyarakat untuk dapat diberikan perizinan secara legal di dalam kawasan hutan. Jadi saya berharap supaya pemerintah daerah, dalam hal ini kabupaten kota, mendukung masyarakatnya, memberikan data yang benar, kemudian memberikan masyarakat yang benar by name by address di dalam kawasan hutan itu untuk kita manfaatkan sebagai pemegang izin perhutanan sosial. Baik, terima kasih Pak Herianto sudah hadir bersama kita. Ini mudah-mudahan semuanya dapat berjalan dengan lancar, kolaborasinya dapat berkembang terus, masyarakat juga semakin baik ya, semakin banyak yang mau juga bersama-sama dengan pemerintah untuk bisa meningkatkan perekonomiannya sendiri ya, Bapak ya. Bapak jangan bosan-bosan ya kita undang ya, nanti kita undang lagi ya Pak ya. Thank you so much, sehat selalu dan juga sukses selalu. Terima kasih untuk sobat podcast yang sudah menyaksikan kita. Hutan lestari, masyarakat sejahtera. Oke, terima kasih untuk sobat podcast yang sudah menyaksikan Apa Cerita hari ini ya. Semoga bermanfaat, sudah semakin banyak yang kalian tahu tentunya ya. Jangan lupa subscribe, like dan juga komen ya. Saya mau tanya lagi, tagline dari kita ini apa Pak? Perhutanan sosial maju, hutan lestari, masyarakat sejahtera. Kita ulangi lagi ya. Sekali lagi Pak. Perhutanan sosial maju, hutan lestari, masyarakat sejahtera, sumut bermartabat. Terima kasih. Saya Gina Febriana, bye-bye.